Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu terkait dengan organisasi proyek. Namun sebelum saya lanjutkan di silakan jika ada hal-hal yang akan diberikan minggu lalu kita tidak sampai di analisis ini ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan tentang manajemen sore dengan jalur kecepatan. Jadi ada 5 kegiatan, yaitu A, B, C, D, E. Nama kegiatannya. Terus itu adalah predecessor atau kegiatan yang mendahului. Jadi kalau A ini bisa dilakukan, kalau setelahnya ini. Jadi A ini tidak ada yang mendahului, B tidak ada yang mendahului. C ini didahului oleh kegiatan A, D didahului oleh kegiatan A, dan E didahului oleh kegiatan B dan E. Waktu normal untuk melakukan pekerjaan ini satu apa namanya kesatuannya monggo nanti bisa disepakati teman-teman ada 8 satuan waktu bisa minggu bisa hari bisa bulan. Untuk yang B itu 10 satuan waktu, yang ke C itu 6 satuan waktu, kegiatan D 3 satuan waktu, dan E 5 satuan. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan A ini 120.000, yang kegiatan B 60.000, kegiatan C itu 80.000, kegiatan D 140.000, dan kegiatan B itu 70. Dari waktu normal ini kegiatan A ini bisa dipercepat, itu menjadi 6 hari, dari 8 hari menjadi 6 hari, berarti waktu percepatannya 2. Dari yang B dari 10 menjadi 7, berarti percepatannya 3, yang C itu 6 menjadi 4 berarti 2, dan yang D itu 3 ke 2 berarti 1 percepatan, dan yang E itu 5 menjadi 3 berarti ada 3 percepatan. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk dengan waktu percepatan ini, A itu 136.000, B itu 105, C itu 100.000, D itu 170, dan E itu 340. Kalau dengan normal, ini biayanya. Kalau dengan percepatan, ini biayanya. Nah, yang berikutnya adalah biaya yang dikeluarkan atau biaya tidak langsung yang dikeluarkan. Kalau diselesaikan 16 hari, maka biayanya adalah 230 tambahannya. Kalau diselesaikan 15 hari, biaya tidak langsungnya adalah 190. Kalau diselesaikan dalam waktu 14 hari, 172. Kalau diselesaikan dalam 13 hari, 144. Dan kalau diselesaikan 12 hari, 137.000. Dan serta kalau diselesaikan dalam 11 hari, 130. Nah, berdasarkan data ini diminta membuat jaringan kerjanya. Kita membuat jaringan kerja sama seperti minggu yang lalu. Itu jaringan kerjanya adalah urut-urutannya ini. Ini yang kita gunakan. Dasarnya A, B, terus A itu C itu dari A, B itu dari A, dan C itu dari B dan C. Nah, kalau digambarkan ini teman-teman. Jadi A itu tidak ada yang mendahului, B tidak ada yang mendahului, D itu dasarnya dari A. Ya. B dari A, B dan C dari A. Terus
yang jadi pertanyaan sekarang pertama adalah berapa waktu kritisnya. Yang kedua, berapa biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga adalah gimana jalur kritisnya. Teman-teman bisa melakukan analisis ini. Oke, kalau kita menggunakan pendekatan yang kemarin, ini ada tiga jalur yang dilewati, A, C, terus B, E, atau A, D, E, itu jalurnya. Nah, ketika kita lihat A itu 8, naik ke sini 8, tambah 86, itu 14. Pilihannya ini, pilihannya 14. Kalau lewat yang atas itu 14. Kalau lewat yang bawah, ini 10, 10 tambah 5, 15. Ini ketemunya 15. Tapi kalau lewat yang jalur garis biru ini, 8 tambah 3, 11, 11 tambah 5, 16. Pilihannya 16. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, maka yang kita pilih adalah jalur yang terpanjang atau terlama ya. Dalam hal ini adalah yang 16. Nah, kita lihat 16 di atas, diturunkan ke bawah, kita hitung pulangnya 16 dikurangi 5, 11, 11 kurangi 3, 18 kurangi 5. Ini jalur kritisnya. Sehingga kalau dibuat analisisnya menjadi ini. Total biaya yang dikeluarkan. Dari mana angka 470? Teman-teman lihat di tabel ini. Ini dijumlahkan. Ini kalau jumlahnya benar, 120 tambah 60 tambah 80 tambah 140 tambah 70 itu ketemunya 470. Terus ditambah dengan biaya tidak langsung kalau diselesaikan 16 hari. 16 hari. Sehingga biayanya adalah 470 tambah 230 ketemunya 700.000. Pertanyaannya juga, gimana jalur kritisnya? Jalur kritisnya adalah A, B, dan E. Ini jalur kritisnya. Nah, yang berikutnya, waktu kritisnya berapa? Waktu kritisnya kita lihat tadi, jalur yang terlama tadi. Nah, bagaimana? Sekarang di sini ada non-critical, yaitu B dan C. Karena B bisa ditunda 1 hari dan C bisa ditunda 2 hari. Cara menundanya seperti yang kemarin contohnya itu ada alat, ada asap. Oke, sekarang bagaimana kalau dipercepat menjadi 15 hari atau 14 hari? Nah, cara menghitung total biayanya adalah biaya normal ditambah biaya tidak langsung ditambah biaya percepatan. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung percepatan adalah hitung biaya percepatan yang paling rendah. Hitung biaya percepatan yang paling rendah. Nah, sekarang teman-teman kalau melihat data ini, mana biaya percepatan yang paling rendah? Kalau melihat angka ini, waktu normal. 60. Gimana? 60. 100.000. 100.000. Oke, cara menghitungnya jangan melihat ini ya, jangan hanya melihat ini. Oke. Kalau teman-teman 60.000 kan tadi melihatnya dari sini, 100.000 tentu saja melihatnya dari sini ya, betul ya? Oh iya ya. Teman-teman lihatnya jangan hanya dari sini, tetapi kita lihat kalau waktu normal itu 8 hari, ini waktu crash time-nya itu 6 hari, berarti yang seharusnya dikerjakan 8 hari ini bisa dipercepat menjadi hanya 6 hari. Tetapi dengan 6 hari itu ada biaya percepatan. Ada biaya percepatan. Biaya percepatan itu ya kalau kita analogikan lembur lah. Ya. Supaya selesai 6 hari ini harus ada yang dilemburkan loh. Ya ada yang mau lembur ya. Nah biaya lembur itu ada hitungannya. Nah cara menghitung biaya percepatan begini teman-teman. 136 dikurangi dengan 120 berapa ketemunya? 16.000. Berapa? 16.000. Nah, teman-teman hitung di sini, selisih biaya gitu. Di sini, di sebelah ini dikasih, jadi sebelah kanan crash cost ini, dikasih
satu lagi kolom yang namanya selisih biaya. Yang cara ngitungnya 136 dikurangi dengan 120. Paham ya? Paham, Pak. Nya 18.000. Nah, yang di sini ketemunya berapa? Yang di bawahnya, yang B. 45.000. 45.000. Yang bawahnya? 20.000. Yang di bawahnya? 30.000. Terakhir berapa? 270. Nah, 270. Itu untuk menghitung selisihnya. Nah, sekarang teman-teman menghitung selisih waktu. Di sebelahnya selisih biaya ada selisih waktu. Nah, sebelah kanannya lagi. Nah, ada selisih waktu. Cara menghitungnya adalah 8 dikurangi 6. Ketemunya berapa? 2 ya? Iya, Pak. Ya, kurangi 7 ketemunya 3, 6 kurangi 4 ketemunya 2, 3 kurangi 2 kurangi ketemunya 1, 5 kurangi 2 ketemunya 3. Nah, selisih biaya tadi. Nah, teman-teman coba pakai ore-orean itu. Nah, jadi mungkin nanti biar bisa mensimulasikan pakai ore-orean. Selisih biaya dibagi dengan selisih waktu. Ketemunya berapa masing-masing? Selisih biaya dibagi dengan selisih waktu. Ketemunya berapa? Selisih biaya tidak. Bagi yang sudah selesai bisa dibuka mikrofonnya untuk bisa disampaikan. Sudah ketemu? Yang pertama A, selisih biaya dikurangi selisih waktu untuk kegiatan A berapa? 8.000. 8.000. Yang B? 11.666. Berapa? 15.000. 15.000. 15.000. Yang C? Berapa? 10.000. 20.000. Yang D? 30.000. Yang E? 30.000. 9.000. 9.000. Yang benar. 270 dibagi 10 3. bagi 3. 90, Pak. 90. 90.000. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu berapa waktu percepatannya gitu. Terus mengetahui biaya percepatan per satuan waktu ya. Oke. Sekarang berapa biaya yang dikeluarkan kalau ini dipercepat menjadi, pertanyaannya tadi adalah 15 hari. Dari 16 ini dipercepat menjadi 15 hari. Mana yang bisa dipercepat? A, B, C, D, atau E waktunya. Ini bisa dikurangi 1 hari waktunya. Jadi 8 bisa dikurangi 1, 6 kurangi 1, 3 kurangi 1, 10 dikurangi 1, atau 5 dikurangi 1. Pilih salah satu. Dari angka ini yang bisa dikurangi angka 1 yang mana? Jika nanti di sini ketemunya 15. Yang mana teman-teman? 8. Yang 8 berarti yang apa? Yang A ya? A. Iya. Yang A. Kenapa yang A?
Saya pikirnya nanti 8 kurang 1, 7, terus ditambah 3, ditambah 5. Iya, betul. Nah, tapi bisa juga kan yang ini, yang dikurangi kan, kalau ditambahkan sudah 15 ketemunya. Bisa juga kan yang ini dikurangi 1. Oh iya, Ya kan? bisa Pak. Bisa juga. Nah, kenapa kok ini kan gitu loh. Jawabannya benar jawabannya. Tapi pertanyaannya kenapa kok itu? Nah, di dalam ujian pendadaran itu juga sama. Teman-teman itu menjawabnya benar. Tapi kalau argumennya nggak benar, bisa mengurangi nilai. Jadi jawaban benar aja belum cukup, tapi harus didukung oleh argumentasi yang benar juga. Gitu. Karena kalau misalnya dipilih ini juga bisa ini menjadi 15. Ini dikurangi 1 juga bisa menjadi 15. Gitu. Tapi itu tidak benar kan gitu. Oke. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Menyerah atau masih berjuang? Lagi berpikir nggak, Pak? Lagi berpikir. Butuh berapa lama Mas Wahyu berpikirnya? Saya kasih waktu 1 menit ya. Sekarang 8 ya, ke 7 ke 8.38 nanti 8.38. Berarti kalau belum ada yang menjawab ya dianggap menyerah. ini kan Ayo, monggo silahkan. Sudah 8.38. Mbak Ayu Lestari. Mas Riza, Mbak Arimbi, Mas Yuyun. Mbak Yuyun ya. Soalnya kameranya nggak kelihatan sih. Nanti saya salah sebut nanti. Mas Enrico, Mas Agus Iskandar, Mbak Ani Anggraini, Mbak Maya, Mbak Fania. Adakah pemikiran tadi karena tadi sudah berpikir berapa? kalau saya sendiri, Pak, itu kan angka A8 terus C6 itu kan, nah ke-8 kan lebih dekat kepada 1. Kalau pikir saya sendiri, 8 dikurangi 1 kan hasilnya 7, sedangkan angka 6 yang C itu jika dikurangi satunya kan angka yang dibulat-likur hanya 2 dan 88. Nah, ambil aja yang 8 ini dekat dengan 1, akhirnya bisa dikurangi kalau saya. Dekat dengan 1 dengan ini gitu maksudnya? Ya. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, yang lain selain Mas Bayu silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya buka resepnya. Resepnya di sini. Ini ada yang namanya hukum percepatan. Maka kenapa saya share 1 hari sebelumnya, bahkan ini kemarin ya, minggu kemarin saya share itu di Google Classroom itu, supaya teman-teman membaca dulu teorinya. Percepatan difokuskan pada kegiatan yang ada pada jalur kritis. Nah, yang ada pada jalur kritis. Nah, A, D, E. Ya, jadi teman-teman tidak boleh keluar dari A, D, E ini. Ini yang pertama ya. Hukum percepatan ini. Oke, A, D, E. Yang kedua, dari kegiatan yang ada pada jalur kritis, dipilih biaya percepatan yang paling rendah. Tadi kalau teman-teman lihat di sini tadi, kolom-kolom tadi, biaya percepatan persatuan waktu tadi, setelah selisih biaya dikurangi dengan selisih
waktu paling rendah berapa? 8.000, Pak. 8.000. 8.000. Oke. Berarti yang dipercepat tadi 8 tadi, ini sudah benar 8 ini, tapi argumentasinya yang belum benar. 8.000. Oke. Dipilih satu, tidak boleh keluar dari ini. Yang kedua adalah di antara ini pilih yang paling murah. Itu yang ya. Nah, yang ketiga, percepatan tidak boleh mengganggu kegiatan non-kritis. Kalau mengganggu, ikut dipercepat. Jadi tidak boleh mengganggu kegiatan yang C dan yang B. Kalau mengganggu ini juga bisa dipercepat atau menyebabkan ini lebih lambat, ini dipercepat juga. Tetapi ini belum mengganggu karena waktunya masih di atas ketika lewat sini atau ketika lewat sini kan gitu ya. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, waktu percepatan apabila total cost itu minimal. Jadi teman-teman nanti bisa membuat simulasi. Saya akan percepat menjadi berapa hari proyek ini ketika biaya ini, biaya normal, ditambah biaya tidak langsung, ditambah biaya percepatan, itu paling rendah dibandingkan kalau dengan menggunakan 16, kalau dibandingkan dengan 15, kalau dibandingkan dengan 14. Jadi mana yang paling rendah, itulah disebut dengan waktu percepatan yang paling efektif. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa biaya total yang dikeluarkan ketika proyek ini dipercepat menjadi 15 hari tadi? Jadi udah ketemu tadi. Angkanya udah ketemu ya tadi. Biaya normalnya sudah ada di sini. Biaya tidak langsungnya sudah ada, ambil tabel yang ada di sini. Dan yang ketiga, ketika ini dipercepat, yang dipercepat kegiatan yang mana sudah ketemu, dan biaya percepatannya berapa sudah ketemu, tinggal teman-teman masukkan ke sini. Sekarang pertanyaannya, berapa biaya percepatannya? Tolong dihitung. Saya kasih waktu 2 menit. 842, 844, sekarang sudah 43 ya. 845, saya akan buat diskusinya. Yang sudah selesai bisa membuka mikrofonnya. Ini tinggal masukkan, angkanya sudah ada semua tadi. Teman-teman sudah tinggal masukkan. Biaya normalnya sudah ada, biaya tidak langsungnya sudah ada, biaya percepatannya tadi sudah ketemu. Gitu. Nah, tinggal dimasukkan. Mbak Nabila, Mbak Fania, monggo silakan. 318 bukan, Pak? Oke, 318 itu diperoleh dari mana? Dari biaya normalnya yang paling murah kan tadi 8.000 ya, Pak? Ya. Yang ngambilnya yang 120. 120 di yang mana? Ya. Oh, biaya normalnya yang A. Yang kegiatan A. 120. Terus ditambahnya yang biaya tidak langsungnya 190. Tambah 190 ini gitu ya. Ya, yang 15. Terus ditambah 8.000 tadi yang paling murah. Oke. Tambah 8.000 yang paling murah. Oke, disimpan dulu ya jawabannya ya. Itu Mbak Fania. Ya, Pak. Oke, yang lain monggo silahkan. Pendapat boleh berbeda. Monggo, silahkan. Mbak Salbil, Mas Wahyu, Mbak Ayu, Mas Riza Divara, Mbak Yuyun, Mas Enrico, Mas Agus Iskandar, Mbak Ani, Mbak Maya, Mbak Anita, Mas
Rofik, Mbak Indi, Mas Raya, Mbak Firdaini, dan Mas Ibnu. Masih banyak ini yang silakan. Kalau pas open mic silahkan buka kamera ya. Jadi biar teman-temannya kenal juga ya. Kan sudah lama nggak ketemu. Kalau nggak pas buka mic nggak masalah, nggak di open cam. Gimana teman-teman? Berapa nilainya? Menyerah atau berjuang? Halo? Mas Wahyu? Saya belum, Pak. Sebentar lagi. Yang sudah silahkan, yang sudah salah enggak masalah. Jadi kegagalan itu kan sukses yang tertunda. Gitu. Jadi kalau kita takut mengatakan sesuatu, ya nanti nggak akan maju. Gitu. Jangan takut salah kalau mengerjakan sesuatu. Tetapi ketika menjabat masalah, jangan berani kalau salah dan jangan takut kalau benar kan itu. Bapak Tasya mengatakan ojo wani-wani nek wedi, ojo wedi-wedi nek wani. Ya, jadi jangan takut-takut kalau Anda merasa berani menyampaikan. Silakan disampaikan jawabannya di sini. Oke? Tit? Belum ada? Oke, sekarang disimak. Di tabel biaya normal tadi, kalau dijumlahkan berapa nilainya? Di tabel biaya normal ini kalau dijumlahkan berapa nilainya? 120, 60, 80, atau sampai terakhir 70, kalau dijumlah berapa nilainya? 470. 470. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, biaya normal itu adalah biaya keseluruhan, bukan biaya di kegiatan. Tadi kalau Mbak Maya ya tadi, apa Mbak siapa tadi? Fania Pak kayaknya. Mbak Fania ya, Mbak Fania tadi menyampaikan 120. Nah, yang benar ini dijumlah dulu. Ketemunya 170. Ini diposisikan di sini biaya normal. Oke. Jadi catat ya. Setelah itu ditambah biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung untuk 15 hari itu berapa? Biaya tidak langsung untuk 15 hari itu 190. Oke, dicatat. Terus ditambah dengan biaya percepatan di sini. Biaya percepatan itu berapa? Untuk 1 hari kan itu. Kalau kita menggunakan hitungan satuan waktunya adalah hari ya gitu. Kita pilih biaya paling rendah yang sudah dipercepat. Tadi berapa? 8.000. Berarti 470 ditambah 190 ditambah dengan 8.000 ketemunya berapa? Tinggal jumlah. 666,8. Berapa? 668. Lebih tinggi atau lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan ketika tidak menggunakan percepatan? Lebih rendah. Lebih rendah ya. Karena ketika tidak menggunakan percepatan kan 700.000. Oke, berarti percepatan ini dibolehkan. Percepatan ini dibolehkan. Artinya apa? Ketika kita punya waktu 16 hari, ini proyek ini mau kita percepat menjadi 15 hari. Biayanya naik atau turun? Nah, kalau biaya naik berarti ini tidak efisien. Kalau biayanya turun berarti efisien. Berarti kegiatan itu boleh dilakukan. Nah, tapi nanti ketika sudah dipercepat, dikurangi lagi, terus biayanya lebih tinggi dari 700, kan itu.
berarti sudah tidak efisien. Sekarang analogi sederhananya begini teman-teman. Kalau teman-teman nanti punya perusahaan, terus punya 4 karyawan, gitu. Tiap hari lembur 4 karyawan tadi, satu karyawan 1 bulan digajinya itu 1 juta. Satu hari 1 juta. Berarti kan 4 juta ya ke biaya gajinya selama 1 bulan untuk 4 orang itu. Nah, supaya yang percepat pekerjaan, teman-teman mengelemburkan teman-teman tadi. Dilemburkan. Jadi 4-4-nya itu lembur semuanya. Setiap hari lembur. Sehingga biaya lembur itu masing-masing dapatnya 500.000 tambahannya. Tambahnya 500.000. Berarti kalau 500.000 kali 4, berarti ketemunya berapa teman-teman? 2 juta. 2 juta. Berarti biaya lembur 2 juta tadi sudah di atas biaya gaji 1 bulan setiap orang ya? Iya. Nah, kalau dibandingkan kita ngerekrut 1 orang 1 juta, itu lebih murah mana membayar lembur dengan merekrut orang 1 orang lagi dengan hanya menggaji 1 juta? Sehingga lembur merekrut orang lagi ya, merekrut orang lagi. Sehingga apa? Sehingga ketika direkrut 1 orang lagi tidak perlu biaya lembur lagi. Ya, gitu. Artinya apa? Dengan ditambah 1 orang itu harapannya pekerjaan yang lebih cepat dan tidak perlu lembur lagi, sehingga perusahaan masih untung 1 juta dalam 1 bulan. Ini analogi sederhana. Jadi kalau teman-teman nanti di perusahaan, terutama bulan di bagian keuangan, menganalisis ini dan mendapatkan biaya lembur dalam 1 bulan itu melebihi gaji 1 bulan 1 orang, berarti lemburnya tidak efektif. Itu analisisnya. Itu contoh realnya. Maka teman-teman harus itu. Oke, paham ya di sini? Itu kan yang tadi itu Pak, kan ada percepatan dari 16 hari ke 15 hari. Terus yang ambil itu angka yang terkecilkan tadi itu yang diambil itu kan angka 8 itu dikurangi 1. Terus di tabel normalnya tadi tidak dikurangi Pak. Yang tidak dikurangi ke 8 itu menjadi 7. Terus hitung lagi, kan ini 7 kan itu dikurangi. Normal ini kan fake. Ini fake. Ini melakukan fake. Melakukan atau tidak melakukan, ya keluarnya ini. Gitu. Keluarnya ini. Dan normal itu keluarnya ini. Nah, biaya tidak langsungnya, baru ini ada tabelnya. Berubah. Kan? Kalau 15 hari kan turun. Gitu. Tetapi kalau yang ini, yang biaya normal, nggak turun. Ini nggak turun. Nggak dikurangi. Karena yang dihitung kan ini. Nanti pengurangannya jadi 2 nanti kalau misalnya dikurangi. Kan untuk membedakan, ketika dipercepat tadi itu pengaruhnya di sini. Sama di biaya tidak langsung, gitu. Bukan di sini. Ini anggapnya fixed cost-nya. Gitu. Fixed cost itu ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan, dia mengerjakan atau tidak, ya dia menanggung biaya yang sama. Itu masalahnya. Berarti untuk biaya percepatannya ambil yang terkecil ya Pak? Ya, dilihat di ini, di hukum percepatan difokuskan pada kegiatan yang ada pada jalur kritis. Nah, tadi saya ulang ya, yang A, D, E. Yang kedua, dari kegiatan yang ada jalur kritis tadi, dipilih yang paling rendah biaya percepatannya. Tadi di tabel tadi sudah dihitung ya, ternyata A yang paling rendah. Karena selisih biaya dibagi dengan selisih waktu, itu ketemunya hanya 8.000, yang lainnya di atasnya. Berarti yang bisa dipercepat hanya kegiatan A ini kalau berdasarkan hukum percepatan tadi. Terus percepatan tidak boleh mengganggu waktu kritis, jelas ini belum mengganggu kan itu. Terus yang terakhir percepatan waktu percepatan apabila TC itu minimal. Jadi waktu proyek dengan percepatan ini bisa kita eksekusi, kita pilih kalau biaya total cost-nya atau total biayanya itu minimal. Nah, tadi dibandingkan dengan percepatan itu 668, tetapi dengan tidak percepatan itu 700. Berarti lebih baik dipercepat 1 hari daripada dikerjakan dengan waktu normal. Itu analisisnya. Nah, sekarang teman-teman masih ada satu pertanyaan lagi, bagaimana kalau dipercepat 14 hari? Berapa biaya percepatannya? Ini untuk PR ya. Untuk PR, nah teman-teman besok bisa disampaikan pada saat pertemuan minggu depan. Oke, bagi yang belum memahami bisa ditanyakan di forum ini.
Sebelum saya lanjutkan di metode yang kedua. Di video yang kedua akan saya jelaskan setelah saja. Bapak permisi, saya mau nanya yang itu yang apa? Rumus yang 136 kurangi 120 itu apa rumusnya? Ya, Apa ya, Pak, itu? rumusnya adalah biaya percepatan dikurangi dengan biaya normal. Ini kan 136, ini kan biaya percepatan. Biaya percepatan. Terus ini biaya normal. Ini biasanya kan 16.000 kan. Jadi yang dipakai kan ini sudah dihitung kan itu. Jadi kalau pakai normal ini 120, kalau dipercepat 2 hari menjadi 130. Nah, berarti tambahannya per percepatan adalah selisih. Jadi selisih biaya dibagi dengan selisih waktu. Itu rumusnya ya. Ini ketemunya 8.000. 16 bagi 2. Oke, begitu Mbak Fania. Berarti itu dibalik ya, Pak? Harus dibalik ya? Yang apa biaya percepatan harus di depan ya, Pak? Kurangi biaya normal. Ya, kalau nggak dibalik nanti ini ya nggak dibalik. Karena nanti kan gini, kalau nggak dibalik kan apa namanya 120 dikurangi 136 kan ketemunya min kan gitu ya. Iya. Nah, kalau nggak dibalik ini jangan dibalik juga gitu. 6 dikurangi 8 berarti min kan. Kan min bagi min kan jadinya plus kan gitu ya. Iya. Berarti 136 kurangi 120 terus nantinya 8 kurangi 6 gitu ya, Pak. 6. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, monggo yang lainnya sebelum saya lanjutkan. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan dengan metode PET. Kalau yang pertama tadi metodenya adalah CPM, Critical PET Method, atau metode jalur kritis. Kalau yang kedua ini metodenya PET, Program Evaluation Review Technique. Formula yang digunakan, formula itu rumus. Rumusnya A ditambah 4 dikalikan M ditambah B. Dibagi dengan 6. 6 ini angka konstante, 4 juga angka konstante. Di mana A ini melambangkan kegiatan optimis, B melambangkan kegiatan pesimis, dan M melambangkan waktu realistis. Sekarang contohnya seperti ini, teman-teman. Ini sudah saya kasih contoh tabel dan sudah saya kasih kegiatan, ada predesesor atau tim sukses, ada waktu optimis, waktu realistis, dan waktu pesimis. Kan, gitu. Ya, waktu pesimis itu sini. Ya. Oke. Dari contoh ini pertanyaannya buat jaringan kerjanya. Yang kedua, berapa waktu kritisnya? Di sini tidak menggunakan unsur biayanya buat jaringan kerjanya. Nah, teman-teman lihatnya dari sini. A itu tidak didahului, jadi A itu menjadi awal dari kegiatan. A itu mendahului, kegiatan B, kegiatan C. B mendahului kegiatan D, mendahului kegiatan E. C dan E itu mendahului kegiatan F, D itu mendahului kegiatan G, dan E, F itu mendahului kegiatan H, F, GH mendahului kegiatan I, dan I mendahului kegiatan D. Nah, kalau digambarkan bagaimana? Nah, ini jalurnya. Jadi dengan tabel tadi, A itu mendahului kegiatan B, mendahului kegiatan C, B mendahului kegiatan D,
G mendahului kegiatan G mendahului kegiatan I. B mendahului kegiatan E mendahului kegiatan F, nah, C mendahului kegiatan F. Nah, ini membuat diagramnya. H itu didahului oleh E, F, I itu didahului oleh kegiatan D, H, D, H, dan F. Gitu. Sedangkan C didahului oleh ini jalurnya. Nah, dari alternatif jalur ini teman-teman bisa lewat untuk mencapai J ini bisa lewat beberapa jalur kan itu. Bisa melewat beberapa jalur kan itu. Bisa jalurnya kita mulai dari atasnya biar gampang mengingatnya. Teman-teman bisa membuat orek-orekan ini. Jalurnya adalah A, B, D, D, I, C. Ini jalur pertama yang kita lewati. Jalur kedua yang kita lewati adalah A, B, E, H, I, J. Jalur ketiga A, B, E, F, H, I, J. Jalur berikutnya A, B, E, F, I, J. Jalur berikutnya A, C, F, H, I, D. Dan yang berikutnya A, C, F, I, D. Nah, ini jalur-jalur yang kita pilih. Dari jalur-jalur itu teman-teman menghitung berapa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai D ini dari masing-masing jalur tadi. Misalnya, ini. A, kalau jalur yang paling atas tadi, 2,83 ditambah 5,33 ditambah 4,17 ditambah 7 ditambah 10,3 ditambah 5,67. Ketemunya berapa? Ditulis. Terus lewat yang dinati juga caranya ngitung seperti ditulis. Sehingga nanti alternatifnya, teman-teman ini jalurnya tadi, ini yang ketemunya berapa, ini 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 ketemunya berapa. Jalur yang paling panjang dan lama itulah jalur ditulis. Kalau tidak salah ini jalurnya. Ini jalur yang dilewati. Oke. Pertanyaannya, ada enggak sampai sini? Saya masih merahasiakan satu hal. Kalau mau ditanyakan. Kalau enggak ditanyakan berarti sudah paham. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kalau ada. Halo, Mas Wahyu, Mbak Rimbi. Itu kenapa dihijauin, Pak? Dihilangin yang atas, Pak. Mungkin itu rahasianya, Pak. Kira-kira ada manfaatnya enggak? Enggak. Sekarang melihat ini ada pertanyaan enggak? Ini tadi angkanya, gitu. Ini tadi angkanya. Setelah kita ketemu angka ini, tabel ini, kita membuat jaringannya menggunakan kegiatan ini A, B, C, D, E, I, D ini. Nah, terus angka ini kita masukkan ke dalam ini kalau sudah ketemu ke dalam jaringan kerja ini. Sekarang pertanyaannya, ada perbedaan nggak angka-angka yang ada? Ini angka yang ini dengan angka yang di sini ada perbedaan nggak? Iya. Ada ya? Ada perbedaan. Ada, Pak. Ada, Pak. Kira-kira dari mana angka itu? Perhitungan pertnya, Pak. Gimana? Dari perhitungan per. Dari perhitungan
per kegiatan. Oke. Ini tadi teman-teman kan belum mencari waktu rata-rata gitu ya. Ini belum diketahui waktu rata-ratanya ya. Nah, untuk mengetahui waktu rata-rata, ini sudah waktu rata-rata A loh ya. Dengan memasukkan formulasi ini ya kan? Jadi kegiatan A itu bisa waktu rata-ratanya A ditambah 4 kali M ditambah B dibagi 6. Ini supaya ketemu rata-rata di sini kalau misalnya waktu rata-rata kasihkan kolom lagi satu di sini. Nanti A berapa, B berapa sampai D berapa itu akan ketemu. Cara ngitungnya pakai ini ya kan? Kalau sudah ketemu waktu rata-rata itu dimasukkan ini. Nah, dikasih di atasnya kegiatan ini. Sekarang pertanyaannya kenapa angka 2,8? Ini cara ngitungnya tadi. Ini satu saya buka lagi. Nah, 2, 4, 3, 3. 2 ini 2 ya. 2 ditambah 4 kali 3 ditambah 3 dibagi 6. Ketemunya 2,83. 2 ditambah 4 kali 3 ditambah dengan 3 dibagi 6. Semuanya 8,3. Nah, ini 2 ditambah 4 kali 3 ditambah 3 kan 22 ditambah 12 ditambah 3 kan berapa? 11 dibagi 6 28. Nah, ini untuk kegiatan A. Masukkan ke sini. Ini bikin tabel dulu. Kalau mau enak dimasukkan sini. Oke, sekarang yang nyari yang B. 4 ditambah dengan 4 kali 5 ditambah 8 bagi 6. Ketemunya berapa? Ketemunya 5,33. Ketemu. Nah, ini rahasianya tadi. Jadi teman-teman, kalau nanti ada permasalahan yang modelnya seperti ini, teman-teman harus menyelesaikan. Pertama itu mencari waktu rata-ratanya dulu. Ini tambahkan satu kolom. Cara mencarinya menggunakan rumus ini. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman bikin jaringan kerjanya di sini. Jaringan kerjanya. Kalau angka rata-rata sudah ketemu tadi, dimasukkan ke sini. Kalau sudah, teman-teman bikin alternatif jalur yang akan dilewati. Kalau sudah, tambahkan angkanya ini. A 2,8 tambah 5 tambah berapa, ketemunya berapa, dijumlahkan. Ketemunya berapa, ini ketemunya berapa, nanti pilih jalur yang paling panjang dan waktu yang paling lama. Sesuai dengan hitungan saya ini. Tapi teman-teman nanti bisa hitung benar nggak jalur yang dipilih ini. Nanti bikin simulasi lagi. Nah, jadi jangan hanya berhenti di sini. Paling tidak itu kalau ada soal ini paling tidak berlatih 2-3 kali kalau teman-teman mau bisa. Berlatih 2-3 kali. Sehingga apa? Itu benar-benar memahami, tidak hafal. Karena hafal dengan memahami itu beda. Kalau hafal itu bisa lupa, tapi memahami itu nanti bisanya tahu kan itu. Jadi soal yang berbeda bisa tahu. Ini teman-teman untuk alternatifnya. Lalu sekarang bagaimana supaya proyek itu berjalan dengan baik? Bagaimana mewujudkan proyek yang efektif? Nah, di sini ada beberapa hal, yaitu harus mempunyai leadership skill gitu. Oke. Mungkin sebelum saya sampai di sini, ada ingin yang ditanyakan lagi enggak terkait dengan jalur kritis dan apa namanya PER tadi, TPM dan PER tadi? Itu Pak, untuk pembagiannya itu kan menggunakan dibagi dengan N6 Pak. Apakah memang standarnya itu harus dirumus, harus menggunakan pembagian dengan N6 itu Pak? Ya, ini konstante. Konstante itu adalah tetapan di mana angka ini ditentukan oleh yang membuat rumus. Kan itu. Artinya kalau selagi belum ada yang menemukan rumus baru menggantikan ini, kita masih menggunakan ini. Jadi formula itu sama dengan resep. Jadi teman-teman jangan mengganti resep ya. Kalau masak misalnya bikin nasi goreng, resepnya itu dikasih minyak, dikasih telur, dikasih bumbu, terus bikin nasi gorengnya dikurangi, nggak pakai minyak kan itu. Ya nggak jadi nasi goreng kan itu. Ya kan? Karena itu sebuah ketetapan. Minyak itu sebuah ketetapan untuk bikin nasi goreng gitu. Atau dikurangi nasi gorengnya kan gitu. Dikurangi nasinya, nggak ada nasinya. Berarti resepnya
pas dong kan gitu. Jadi bukan nasi goreng juga. Jadi formula itu kalau dianalogikan di dunia kedokteran itu adalah resep dokter kan itu. Anda nggak boleh mengganti resep dokter tadi dengan seenaknya kan itu. 3 kali sehari minumnya malah 9 kali sehari kan itu. Nggak baik juga. Kan itu. Atau kalau dianalogikan di dunia kuliner, ya formula itu resep. Jadi jangan mengganti resep. Begitu ya Mas Bayu ya. Ya. Oke, monggo Terus yang untuk lain. menentukan jalur kritisnya itu Pak, emang kita harus menentukan perhitungan seperti jalurnya tadi keseluruhan dulu, atau kita bisa ada cara lain untuk langsung menentukan jalur kritisnya Pak? Oh ya, ini harus simulasi. Simulasinya dari ini tadi, dari angka ini dibuat jaringan kerja ini. Harus dibikin ini. Nah, setelah dibikin ini, dibikin jalurnya mana, jalur yang kita lewati mana. Nah, ini ada alternatifnya tadi. Kita bikin alternatif. Ibaratnya kan begini, Anda mau dari Jogja mau ke Semarang kan gitu. Dari Jogja mau ke Semarang itu ada yang lewat dari Jogja, Wates, Purworejo kan itu, ya. Terus Borobudur kan itu, Magelang, Semarang kan itu misalnya. Ada yang lewat Jogja, Magelang kan itu, Solo, Bawen, terus Ungaran, terus Semarang. Tapi ada juga yang lewat Jogja, Solo kan itu. Nah, Solo lewat Jogja, Klaten, Solo, Solo 3. Ada yang juga lewat Jogja, Klaten, Boyolali, Solo 3, Ungaran, Semarang. Ada yang seperti itu. Mana yang lebih menguntungkan kan gitu ya. Yang lebih menguntungkan gitu. Nah, ini teman-teman harus simulasikan tanpa membuat simulasi dengan berdasarkan ini. Ya teman-teman nggak akan tahu jaringan kerjanya kayak apa gitu. Terus tanpa membuat seperti ini, teman-teman nggak akan bisa tahu mana jalur yang akan dipilih kan gitu. Ini simulasinya gitu. Nah ini langkah-langkah yang harus dilakukan. Makanya kalau teman-teman nanti ada soal, teman-teman sudah bisa menghitung nilai rata-rata, itu sudah dapat poin gitu. Kalau rata-ratanya benar gitu. Nah teman-teman sudah bisa membuat jaringan gitu, terus kasih angka aja, belum sampai di sini, itu udah dapat poin kan itu. Karena poinnya berarti ada 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap. Tahapan keempatnya adalah menghitung angkanya kan gitu. Nah, jadi di situ ada nilainya. Gitu. Jadi teman-teman ikuti tahapan-tahapan ini untuk bisa mengerjakan jalur ini. Gitu. Oke, begitu Mas Bayu ya. Iya Pak, gila. Oke, yang lain silakan. Kalau tidak ada, ini untuk yang proyek ini 2 slide lagi ya. Bagaimana mewujudkan proyek yang efektif? Nah, di sini. Effective Project Manager provide leadership. Jadi, meningkatkan keahlian di dalam kepemimpinan. Nanti mempunyai keahlian di dalam memimpin. Apa itu? Dia punya visi, dia punya kemampuan teknik, dia punya kemampuan memutuskan, dia mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik, dan dia mampu memotivasi dengan baik. Nah, tanpa mempunyai ini, kemungkinan besar ya akan ada problem di dalam proyeknya. Maka di sini akan menghargai. Technical juga harus paham, karena kalau misalnya bagian lapangan nggak bisa, dia pasti tanya ke supervisornya. Supervisornya nggak paham, dia akan tanya atasannya. Hanya atasannya nggak bisa, pasti dia akan bertanya pada pimpinan di atasnya. Loh, kalau pimpinannya nggak atasnya bisa, ya bubar. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Nah, hal yang penting adalah karakteristik dan perilaku yang positif seorang pemimpin. Gitu. The most important characteristic and behavior of positive leader include ya, 1, membangun team building and communication. Membangun tim dan berkomunikasi, mempunyai kepercayaan yang tinggi, fokus terhadap hasil dan mendemonstrasikan kepercayaan, respect dan men-setting tujuan akhir. Nah, ini. Jadi kalau nggak punya tujuan akhir ya akan susah. Itu yang leadership skill yang harus dimiliki. Nah, sekarang ada top 10 skill and competence for effective project manager. Nah, ini. Apa itu? People skill, keahlian di dalam berhubungan dengan manusia. Kemampuan leadership, kemampuan mendengarkan.
Leadership tadi include dengan apa yang kita sampaikan tadi. Listening itu penting. Maka saya berkali-kali menyampaikan kepada teman-teman, dengarkanlah apa yang dapat engkau dengarkan dan ambil kekuatan dari apa yang engkau dengarkan. Nah, itu adalah kemampuan untuk menguatkan kemampuan listening. Jadi jangan abaikan ketika orang bicara, teman-teman mengabaikan apa yang dibicarakan. Orang bicara dengan teman-teman itu pasti ada sesuatu yang penting kan gitu. Maka dengarkan dengan baik. Maka teknik mendengarkan itu adalah dengarkanlah apa yang dapat engkau dengarkan, ambil kekuatan dari apa yang dapat engkau dengarkan tersebut. Artinya apa? Jangan lengah sedetik pun ketika Anda diajak bicara dengan orang lain itu. Itu kemampuan listening atau mendengarkan. Oke, yang keempat adalah integrity atau kejujuran. Perilaku yang etis, punya etika, konsisten gitu. Terus kuat dalam membangun kepercayaan. Anda harus dipercaya orang. Karena apa? Karena di dunia ini tidak ada orang yang bisa membeli kepercayaan. Sekali kita tidak dipercaya oleh orang, maka selamanya orang itu tidak akan percaya kepada kita. Maka saya senang di dalam naskah ujian saya, di paling akhir saya tuliskan, percayalah pada diri Anda sendiri, sebab jikalau Anda tidak percaya pada diri Anda, maka tidak akan ada orang yang percaya kepada diri Anda. Nah, Anda harus confident ini, supaya orang percaya kepada Anda. Tetapi dibangun dengan apa? Dengan poin 1, 2, 3, 4 tadi kan itu. Sehingga orang itu percaya dengan apa yang ada di dalam kita. Yang berikutnya adalah verbal communication. Jadi komunikasi verbal itu juga penting. Strong at building team, kuat di dalam bangun tim. Dia bisa mempunyai conflict resolution atau resolution management. Jadi mempunyai manajemen dalam penyelesaian konflik. Dia mempunyai critical thinking atau problem solving, mempunyai pemikiran yang kritis dan mempunyai kemampuan dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah understanding and balance. Dia bisa membuat prioritas pengambilan keputusan. Mana apakah itu penting dan mendesak, penting tidak mendesak, mendesak tidak penting dan tidak mendesak. Itu yang harus dimiliki oleh seorang project manager kalau proyeknya ingin sukses. Nah, top 10 skill and competence for effective project manager. Nih, silakan kalau ingin baca, ini literatur yang saya kutip. Jennifer Kahn, Effective Project Leadership, a Combination of Project Manager, Skill and Competence in Context. Nah, DMI, Research Conference Proceeding. Ini sudah dipresentasikan. Nah, sekarang apa perbedaannya? Effective Project dan Ineffective Project Manager. Kalau Effective Project Manager itu satu, lead by example. Jadi memimpin menggunakan contoh-contoh. Jadi tidak salah dong saya kalau misalnya membuat terminologi nyontoni kan itu. Leadership itu harus nyontoni. Kalau kami menggunakan terminologinya Ki Hajar Dewantara, ngarso sung tulodo kan itu. Jadi lead by example itu adalah ngarso sung tulodo. Jadi di luar juga menggunakan ngarso sung tulodo. Dalam bahasa lebih keren adalah lead by example. Terus visioner, dia punya visi, dia punya kemampuan konteks, dia punya kemampuan mutan, dia punya kemampuan komunikasi, dia mempunyai motivasi yang bagus. Nah, lawannya sebaliknya, set bad example, memberikan contoh-contoh yang tidak baik. Are not self-assured, tidak memberikan kepercayaan. Lack of technical expertise, dia tidak mempunyai kemampuan teknikal. Dia lama di dalam membuat keputusan. Dia jelek dalam berkomunikasi. Dan dia jelek dalam memotivasi. Silakan ini lebih lanjut bisa dibaca di bukunya Zimmer, Thomas N. Mahmud, M. Yasin, Leadership Profile and American Project Manager, Project Management Journal. Tak lama ini, tetapi ini belum terusan. Nah, ini teman-teman, kalau ingin sukses dalam mengelola proyek. Oke, teman-teman, itu di dalam materi tentang project management, harusnya ini saya selesaikan materi ini 1 semester kan itu. Untuk 1 chapter project management, karena nanti jadi mata kuliah manajemen proyek kalau teman-teman itu mengambil mata kuliah
konsentrasinya manajemen operasi. Tapi karena teman-teman nanti itu akan mengambil, bagi yang mengambil manajemen operasi sebagai konsentrasi akan mendapatkan full materi. Nah, saya menyampaikan hanya dalam 2,5 sesi, karena yang setengah sesi akan saya gunakan untuk menyampaikan materi saya yang terkait dengan inventory control. Oke, sebelum saya lanjutkan ke inventory control, silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu, saya beri kesempatan. Monggo. Monggo Mas Wahyu, silahkan. Atau yang lainnya. Ini nanya Pak, untuk materinya itu kan biasanya itu kan dibuat juga direkam ya, terus diupload dalam YouTube itu, Pak, biar apa ya, mahasiswanya bisa mendengarkan ulang-ulang gitu. Ya. Oke, kalau saya rekam, saya upload di YouTube, bisa dipastikan di-download atau didengarkan? Karena beberapa waktu yang itu kan saya mengupload tidak ada respon kan gitu. Ya kan? Nanti teman-teman silahkan kalau misalnya di-upload ya di-download, didengarkan. Kalau misalnya di-download itu memperbanyak kuota ya didengarkan bisa pas mungkin nanti di mana kan itu. Saya sudah persiapkan ya direkam di pertemuan-pertemuan ini sudah saya rekam. Jadi saya tinggal upload ulang untuk di YouTube-nya gitu. Jadi teman-teman bagi yang ketinggalan, bagi yang kurang memahami nanti bisa memutar ulang video-video yang insya Allah akan saya upload kan itu. Di sana sudah banyak video-video kuliah saya yang sudah saya upload di channel saya kan itu ya. Tentu saja silakan masuk ke channel saya, nanti teman-teman bisa memilih mana materi yang bisa diambil kan gitu, yang bisa dipahami kan itu termasuk yang mungkin metopen sudah terekam tinggal saya upload. Oke, terima kasih Mas Bayu. Nanti saya persiapkan. Hari ini saya rekam juga, mudah-mudahan juga terekam dengan baik ya. Oke, tidak ada. Saya lanjutkan. Kalau tidak ada materi berikutnya yaitu terkait dengan inventory control. Saya akan share terkait dengan materi inventory control atau pengendalian persediaan. Sudah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah Pak. Kalau lihat ini saya jangan dianggap pembohongan. Ini foto saya, foto saya kira-kira di tahun 2006 yang lalu kan itu, yang rambutnya masih jujur kan itu, masih walaupun sedikit kelihatan kurus kan itu. Saya akan masuk di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah untuk chapter ini itu dan instruksional khusus pembelajaran jabat untuk mengetahui aktivitas operasi yang terkait dalam pengurusan persediaan. Apa saja yang akan kita bahas yaitu tentang definisi persediaan, tujuan persediaan, jenis persediaan, dan metode pengendalian persediaan. Ini materi. Saya akan masuk ke sini, sudah kelihatan deh. Jadi kalau dilihat dari slide ini, gambar ini bukan tanpa makna ya. Gambar ini bukan tanpa makna. Jadi ada beras, padi beras, singkong, jagung. Ini akan berkaitan dengan teman-teman kan itu. Dan teman-teman sebagian yang kos sudah mempraktekkan ilmu manajemen persediaan ini atau pengendalian persediaan ini. Yang kosnya. Yang kos dan tentu saja yang masak sendiri. Bukan yang beli di warung. Kan. Oke. Definisi dari manajemen persediaan. Satu, manajemen persediaan itu adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk diproses maupun dijual dalam periode tertentu. Jadi persediaan itu bisa dalam proses, bisa persediaan barang jadi, barang proses itu bisa setengah jadi,
bisa raw material kan itu, bisa bahan baku, bisa bahan setengah jadi, bisa barang jadi yang akan dijual dalam periode tertentu. Itu persediaan. Nah, mengapa di sini dikatakan suatu aktiva gitu. Nah, teman-teman harus bisa menjelaskan gitu. Suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan. Kenapa kok harus suatu aktiva kan gitu? Kenapa teman-teman? Nah, tentu saja teman-teman sudah belajar yang namanya pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2. Serta manajemen keuangan 1 dan manajemen keuangan 2. Jadi mata kuliah ini tidak lepas dari mata kuliah yang lain. Nah, kalau teman-teman lihat aktiva, apa yang teman-teman bayangkan di dalam akuntansi 1, akuntansi 2, manajemen keuangan 1, dan manajemen keuangan 2? Apa yang terlintas? Aset, Pak. Aset. Nah, aset. Aktiva itu aset. Terus apa lagi? Teman-teman akan melihat yang namanya neraca. Betul nggak? Atau melihat laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada berapa? Ada 3 paling tidak. 1 neraca, yang 2 laba, yang 3 adalah perubahan modal. Atau ada juga arus kas. Atau cash flow. Maka ketika mau pinjam di bank kan lihat neracanya bagaimana, cash flow-nya seperti apa, rugi labanya seperti apa, kan gitu. Ada perubahan modal enggak? Kan gitu. Nah, jadi kenapa aktiva? Karena di aktiva itu melihatnya di neraca. Aktiva itu ada aktiva lancar, juga ada aktiva tetap. Sekarang pertanyaannya, kalau persediaan ini sebuah aktiva, maka persediaan itu menjadi aktiva lancar atau aktiva tetap? Lancar. Aktiva lancar. Oke. Itu menjadi aktiva lancar. Hingga persediaan ini saya gambarkan padi. Padi ini persediaan. Di akhir-akhir ini masih ada perdebatan kenapa di musim panen raya dilakukan kebijakan impor. Ingat ya, mendengar beritanya itu ya? Iya, Pak. Ya. Saat ini itu sedang panen raya di daerah tempat tinggal saya itu hampir tiap hari itu di sawah itu ada yang panen padi. Tapi itu juga saat ini ada kebijakan impor. Nah, kemungkinan datangnya pas panen raya ini. Nah, berarti nanti kan berdampak terhadap harga jual di pasar. Ini berkaitan dengan persediaan. Persediaannya ngitungnya bagaimana? Kok kebijakan impornya datangnya kok pas panen? Mestinya datangnya sebelum panen atau pas sulit-sulitnya persediaan pangan kan itu harusnya. Nah, itu kaitannya dengan manajemen persediaan. Nah, ilmu ini Bapak teman-teman bisa terapkan di perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, bisa rumah tangga, termasuk ketika teman-teman sedang kos. Maka contohnya beras. Ada nggak yang di kos ini masak saat ini? Atau tidak ada yang kos? Kalau nggak ada yang kos, berarti tinggal sama orang tuanya. Pertanyaan saya, bagi yang tidak panen sendiri, apakah setiap hari beri beras ibunya atau orang tuanya? Jadi kalau masaknya sehari sekilo, setiap hari ke pasar beli beras 1 kilo. Apakah begitu? Tidak, Pak. Tidak ya. Biasanya belinya mungkin 15 kilo atau 10 kilo kan gitu ya? Ya. Ya. Karena ibu jenengan sudah menghitungkan biaya persediaan. Itu sudah menghitungkan. Kenapa kok menghitung biaya persediaan? 1, kalau ke pasarnya naik becak, tiap hari naik becak itu mengeluarkan ongkos. Kalau hanya beli beras. Hingga kalau setiap hari beli beras, mungkin besar ongkosnya dibandingkan beli berasnya. Atau tidak sebanding. Kan gitu. Betul ya?
Biaya persediaan itu muncul satu dari biaya pesan dan dari biaya pesan. Biaya pesan itu biaya transportasi yang kita gunakan untuk mendatangkan atau untuk membeli persediaan. Itu biaya pesan. Bisa saja kalau ibu-ibu teman-teman tadi itu ke pasar naik beca, ya biaya ongkos naik beca itulah biaya pemesanan. Kalau naik sepeda motor, ya beli bensin itu termasuk biaya pemesanan. Telepon, itu juga biaya pemesanan. WA, ya pesan. Wah, WA kan nggak pakai bayar. Ya nggak pakai bayar, tapi kan pakai kuota. Kuota juga bayar, kan gitu. Jadi di situ ada biaya pesan. Yang kedua adalah biaya simpan. Maka ibu jenengan belinya tidak 1 kuintal, gitu. Tapi 30 kilo atau mungkin 20 kilo. Kenapa? Karena kalau 1 kuintal berarti butuh ruangan, berarti butuh tempat, mungkin butuh yang namanya keranjang yang besar, itu biaya, namanya biaya simpan. Nah, ibu panjenengan itu atau orang panjenengan sudah berpikir berapa ongkos belinya dan berapa ongkos nyimpennya. Itulah biaya persediaan yang akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Jadi sudah praktek. Nah, kalau teman-teman yang kuliah ini kos dan beli beras terus disimpan di dalam kaleng yang ukurannya itu 5 kilo, berarti teman-teman sudah menggunakan ilmu pengendalian persediaan. Supaya apa? Supaya tidak tiap hari pergi, masaknya cuma 1/4 kilo kok. Belinya ya tiap hari 1/4 kilo, kan boros. Nah, belinya mungkin 5 kilo, berarti berapa hari sekali atau berapa minggu sekali ke pasar, naik beca atau naik Grab atau naik yang lainnya lah, naik ojol kan gitulah. Saya sebut merek kan itu, naik ojol kan itu. Yang penting ojol lali kan itu, bayar. Itu definisinya. Dipahami ya? Maka beras ini menjadi persediaan, ketela ini kalau sudah dikeringkan menjadi persediaan, dan jagung ini juga menjadi persediaan. Maka mestinya di Indonesia Bulog itu tidak hanya ngurusi beras, harusnya ngurusi ketela, harusnya ngurusi jagung, harusnya ngurusi kedelai. Sehingga kita bisa mantau, oh persediaan kedelai kita sekian, persediaan jagung kita sekian, persediaan gaplek kita sekian, sehingga apa yang harus kita lakukan dengan jumlah-jumlah sekian. Ini keputusan, decision making, Anda harus lakukan. Bisa menjadi kabulok nanti teman-teman kalau memahami ilmu persediaan ini minimal. Atau menjadi manajer logistik kalau bekerja di perusahaan swasta. Ini definisinya. Nah, yang kedua adalah prinsip dasar persediaan. Prinsip dasarnya adalah persediaan adalah setiap sumber daya yang disimpan. Stored resources. Jadi persediaan yang disimpan, yang tidak bisa disimpan bukan persediaan namanya. Oke, yang kedua, persediaan yang disimpan itu digunakan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan pada saat ini atau di masa yang akan datang. Contohnya, kalau teman-teman sekarang punya tetangga yang punya warung, teman-teman nyari sebuah merek sampo, ditanya kepada Bude, ada sampo. Waduh nak, habis nak, gitu loh. Nah itu simbahnya tadi, budenya tadi tidak memperhitungkan persediaan. Sehingga apa? Saat ini di masa yang akan datang, besok kalau ke sana lagi, teman-teman nggak mau, nah jangan ke sana lah, nanti paling-paling habis kayak kemarin ya itu. Jadi di masa depan sudah dipikirkan. Oleh karena itu saat ini ada, masa depan ada. Cuma bagaimana caranya supaya persediaan ini tidak mengalami kelebihan, tetapi juga tidak kekurangan gitu. Dalam bahasa Indonesia, Jawa-Jawanya pas. Maka nanti ada tekniknya untuk ngepas. Oke, yang kedua, bahwa banyak perusahaan persediaan mencerminkan sebuah investasi. Coba bayangkan kalau teman-teman punya persediaan emas di rumah, itu investasi. Apalagi kalau perusahaan itu punya persediaan emas, investasi. Punya persediaan beras yang baik, investasi. Yang penting jangan ditimbun kan itu. Kalau ditimbun itu belinya di murah, harganya nanti dijualnya pada saat musim mahal kan itu penimbunan. Nah itu perilaku produsen yang tidak baik kan itu. Makanya nanti teman-teman bisa melakukan penelitian dari production behavior
ketimbang hanya meneliti tentang customer behavior atau perilaku pelanggan. Oke, yang kedua, investasi sering lebih besar daripada yang seharusnya. Jadi harusnya nyimpen itu 10 kilo. Nah, karena investasi melihat di masa yang akan datang ini akan terjadi pola kenaikan harga, maka dia beli enggak 10 kilo, beli 20 kilo. Karena di masa yang akan datang akan terjadi seperti ini. Ini kalau punya ilmu melihat peluang di masa depan dengan tren itu. Lihat trennya, dengan tren itu bisa lihat dengan learning curve atau bisa lihat dengan metode forecasting. Oke. Yang berikutnya, karena perusahaan lebih mudah untuk memiliki persediaan just in case atau berjaga-jaga kalau ada apa-apa daripada persediaan just in time, persediaan seperlunya. Artinya apa? Persediaan itu digunakan sebagai antisipasi. Bagi antisipasi jika ada lonjakan permintaan. Ini contohnya ketika mendekati bulan-bulan Ramadan atau bulan puasa atau hari-hari besar yang lain, itu biasanya dia membuat investasi, jangan-jangan terjadi lonjakan nih, ya, sebelumnya sudah siap-siap gitu. Daripada nanti pas harga habis. Tapi motifnya bukan untuk menimbun, sehingga apa? Dia ingin mendapatkan spread yang lebih banyak atau selisih harga yang lebih tinggi. Nah, ini tidak etis. Nah, prinsip dasar berikutnya adalah setiap manajer operasi harus menyadari bahwa manajemen persediaan yang baik itu sangat penting, maka dibutuhkan sebuah ilmu. Jadi manajemen persediaan yang baik itu penting, jadi pengelolaannya itu penting. Oke, yang berikutnya, perusahaan dapat mengurangi biaya dengan mengurangi tingkat persediaan di tangan. Sebaliknya, konsumen akan merasa tidak puas jika atau bila suatu produk itu stoknya habis. Seperti di awal tadi, saya sampaikan bahwa ketika kita pergi ke toko sebelah, itu tidak ada gitu. Maka dia akan kecewa. Tetapi ketika beli di toko sebelah dan ada, dia akan merasa terpuaskan. Maka jangan sampai kehabisan stok. Maka harus diperhitungkan dengan baik. Ini ada perhitungannya, ada forecastingnya. Prinsip dasar keempat adalah perusahaan harus mencapai keseimbangan antara investasi persediaan dan tingkat layanan konsumen supaya balance. Setiap orang butuh itu ada, setiap orang tanya itu ada. Jangan sampai ketika tanya tidak ada maka akan membawa kekecewaan. Kalau itu kecewa maka trauma. Oh jangan-jangan habis. Oh jangan-jangan habis. Sehingga akan menjadi promosi negatif kepada kawan-kawan atau teman-teman atau saudara-saudaranya ketika saya beli di sana itu sering habis sih, jangan ke sana deh. Nah, itu prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh teman-teman. Nah, sekarang apa itu jenis persediaan itu atau jenis inventory itu? Satu, ada raw material atau bahan mentah. Ini analoginya, contohnya ada kayu gelondongan. Kayu gelondongan itu bahan mentah untuk perusahaan mebel, ya gitu, atau furniture. Bisa juga tanah liat, itu kalau perusahaan genteng, gitu. Mungkin di daerahnya Mbak Aribi itu banyak pengusaha genteng gitu. Nanti wah, lihat tumpuan tanah liat misalnya, berarti itu kategori raw material. Ada produk jadi atau finish good, ini sudah dikemas, sudah di packing. Ada komponen atau part bagian, ada splash perlengkapan, dan ada working process barang dalam proses. Ini yang sedang jadi biasanya ini di bengkel itu ada splash, ada perlengkapan. Teman-teman beli misalnya part bagian, beli busi, beli lampu, beli macam-macam. Ini di sebuah toko otomotif ini akan muncul, terutama yang membuka servis, ya tidak hanya showroom saja tetapi ada servisnya. Ini jenis inventory. Nah sekarang persediaan itu perlu dikendalikan. Kenapa kok perlu dikendalikan? Nah, kekurangan atau kelebihan persediaan merupakan gejala yang kurang baik. Jadi kurang itu enggak baik, lebih juga enggak baik. Kenapa? Karena kalau kekurangan dapat berakibat larinya pelanggan. Oh, trauma seperti yang sampaikan tadi. Oh, enggak ada kok. Itu enggak sana lagi. Yang kedua, kelebihan dapat berakibat terhadap pemborosan atau tidak efisien. Karena apa? Karena di situ akan menanggung yang namanya inventory cost atau biaya persediaan. Nah, karena itu ini mengapa perlu dikelola jika tidak ada persediaan bahan baku, proses produksi bisa terganggu. Ini kalau tidak ada bahan bakunya.
pada saat permintaan meningkat sehingga menimbulkan kerugian. Jadi menimbulkan peluang kerugian. Wah, sebenarnya kalau kita punya bahan baku yang banyak, kita bisa memproduksi dan permintaan tidak terganggu. Tapi karena bahan bakunya nggak ada, kita nggak bisa produksi dan tidak bisa melayani pelanggan. Jadi urusan pelanggan itu tidak hanya urusan marketing, tapi juga urusan bagian produksi. Karena bagian marketing itu kan urusan yang menjual. Kalau yang dijual nggak ada kan bermasalah kan itu. Lalu bagaimana bagian produksi itu memikirkan itu, mulai dari berpikir bagaimana membuat persediaan ini dengan baik kan itu. Oke, jika ada persediaan dalam jumlah besar, ada jaminan tinggi produksi dapat memenuhi setiap perubahan, namun membutuhkan biaya yang besar. Maka dihitung cost and benefit-nya. Kalau kita punya persediaan sekian, dampaknya seperti ini. Maka apa yang harus dilakukan? Inventory kontrol yang baik itu menyembunyikan beberapa kesalahan. Apa itu kesalahan? Satu, jelek buruknya desain produk. Jadi kalau persediaan terpenuhi itu tidak produknya itu tidak jelek desainnya. Ambil contoh begini, teman-teman. Saya akan contohkan misalnya teman-teman di pabrik mebel atau pabrik batako. Jadi kalau permintaannya banyak, itu dia standar kualitas, standar desainnya. Itu terpenuhi. Maka campuran semen, campuran pasir itu sesuai dengan resepnya. Tapi ketika kurang, ada kemungkinan besar ini dimodifikasi. Campurannya dikurangi yang ini, ditambahkan yang ini. Sehingga kekuatannya akan menjadi jelek. Nah, kalau kekuatannya jelek, maka teksturnya, kalau batu bata, tekstur itu desain juga sama. Itu akan lebih jelek kan itu, akan kelihatan. Batu bata yang terbuat dari dari semen, campuran semen dan pasir, itu kalau campuran semennya kurang, pasti teksturnya tidak lebih bagus dibandingkan kalau campuran semennya sesuai. Itu sudah kelihatan dari sisi desainnya, bentuknya. Yang kedua, ini akan berdampak terhadap kualitas yang rendah. Sehingga kalau orang Jawa bilang merupul itu cepat hancur kan itu, cepat hancur karena kandungan semennya kurang kan itu. Terus unreliable supplier, jadi menyebabkan tidak reliabelnya supplier. Bisa juga menyebabkan mesin yang rusak juga kalau tidak sesuai. Nah, ibaratnya begini, kalau teman-teman mengendari sepeda motor, kan ada gigi 1, 2, 3, 4 ya rata-rata itu. Yang pakai gigi ya, kecuali sepeda motor yang ompong yang nggak pakai gigi kan itu. Nah, yang tidak ompong itu ada gigi 1, 2, 3, 4. Di situ ada pengukur kecepatan kilometer 20, 40, 60, 80, 100, 120 kan itu, 140 kan itu. Nah, itu ada ukuran kecepatan dengan penggunaan gigi. Jadi kalau gigi 1 itu antara 1 sampai 20, gigi 2 itu 20 sampai 40, gigi 3 itu sampai angka mungkin kira-kira 60, gigi 4 di atas angka itu. Nah, kalau teman-teman menggunakan petunjuk itu, maka kerja mesinnya akan seimbang, maka mesin tidak akan cepat rusak. Karena kapasitasnya, bebannya itu seimbang. Tapi kalau teman-teman, gigi 1 itu kecepatan 50 km per jam, mesin akan cepat bodol, akan cepat rusak. Kalau nggak percaya, silahkan coba 1 bulan saja. Gigi 1 itu 50 km per jam. Sebelum itu nggak dipindah giginya. Mau ke 60 itu baru gigi 2. Itu pasti akan cepat rusak. Nah, ketidakseimbangan itu bukan hanya kelebihan berat, tetapi ringan juga. Tanya. Mau start berhenti di traffic light, berhenti gigi 4 langsung diangkatkan. Wow, kira-kira bengong nggak? Jalan nggak? Enggak, ini analoginya. Sehingga kalau misalnya angkatan pertama itu gigi 4, gigi 4, gigi 4 terus, dicoba saja 1 bulan gitu. Nah, kemungkinan nanti ketika di tune up itu akan Pak, ini pemakaiannya gimana Mas? Itu berkaitan dengan mesin. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan inefisiensi layout. Jadi kalau persediaan ini bermasalah, maka layoutnya akan bermasalah juga. Kenapa? Karena butuh ruangan gitu. Kalau itu
Kalau itu kelebihan gitu, maka harus menyiapkan gudang, gitu, mendesain gudang. Bisa juga berakibat dengan tidak terjaganya persediaan dengan baik, itu lamanya membuat setup ulang gitu. Bagaimana produksi itu, mempersiapkan itu. Nah, ini akan terjadi masalah. Oleh karena itu, inventory yang baik adalah menyembunyikan masalah. Gitu. Ini dihilangkan semua, ditendriangi gitu. Nah, itu dihilangkan. Nah, akhirnya apa? Inventory yang baik itu bisa menghilangkan masalah-masalah itu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa sih biaya persediaan itu atau inventory cost itu? Yang pertama adalah holding cost atau carrying cost. Biaya yang timbul karena perusahaan menyimpan persediaan. Jadi biaya simpan. Kalau teman-teman di rumah itu punya alat penyimpan beras, nah itulah biaya persediaan. Kan ada yang disimpan di gentong, ada yang disimpan di ember, ada yang disimpan di alat itu yang kita dipencet keluar lagi, yang keluar sendiri itu berapa liter keluarnya, itu disebut dengan biaya simpan. Yang kedua adalah biaya setup atau production charge atau biaya ordering cost atau biaya penyimpanan, biaya pemesanan, biaya yang berhubungan dengan pemesanan persediaan tersebut. Bisa biaya telepon, biaya transportasi, biaya yang lain yang berkaitan dengan mendatangkan itu. Dan yang ketiga adalah biaya stock cost atau stock out cost. Adalah biaya yang timbul akibat perusahaan kehabisan persediaan dan harus pesan kembali. Jadi, wah ini harusnya belum habis tapi kehabisan, akhirnya pesan kembali. Stock out cost itu kalau pesan kembali ada, itu tidak masalah. Tetapi kalau pesan kembali dan tidak ada, nah ini jadi masalah. Nah, oleh karena itu, mohon dipastikan nanti teman-teman kalau ingin mengelola persediaan itu dengan baik. Oke, yang berikutnya sebelum saya adalah ini apa metode pengendalian persediaan? Ada yang menggunakan Independent Model Demand Inventory Management yang akan menjawab pertanyaan berapa banyak kita akan pesan. Contohnya adalah economic order quantity. Saya kira teman-teman ini sudah memahami semuanya, sehingga saya harapannya hanya sekedar mengingatkan saja. Yang kedua adalah when to order, kapan itu pesannya. Maka ini yang disebut dengan reorder point, kapan harus memesan kembali. Oke, sebelum saya lanjutkan cara menentukan inventory holding cost, saya persilahkan kalau ada yang ingin didiskusikan dari beberapa slide yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Monggo. Silahkan kalau tidak ada saya lanjutkan. Yang ini cara menentukan inventory holding cost. Presentasi di dalam perusahaan itu berapa persen sih biaya persediaan itu dan terdiri dari apa saja kan itu. Oke, yang pertama housing cost. Nah, housing cost itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah building rent on depresiasi. Jadi biaya sewa gedung atau depresiasinya. Yang kedua adalah biaya operasi gedung. Yang ketiga adalah biaya pajak bangunannya. Yang keempat adalah biaya asuransi. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu mengasuransikan bangunan atau aset kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini biayanya 6%,
ini 3 sampai 10% biaya. Biaya ini adalah 3, kalau dikelompokkan 4 ini menjadi 3 sampai 10%, sehingga rata-ratanya itu 6%. Ya, untuk seluruhan ini. Nah, yang kedua adalah material handling cost. Yang pertama adalah equipment, alat, leasing, depresiasi material, terus power, energi, equipment operating cost. Itu 1 sampai 3,5%, kalau di rata-rata ini 3%. Terus yang berikutnya adalah manpower cost from extra holding and supervisi. Jadi ini biaya penanganan persediaan dan supervisi. Ini rata-ratanya 3% sampai 5%. Ringnya rata-ratanya adalah 3%. Yang berikutnya adalah investment cost atau investasi cost ya. Biaya investasi yaitu biaya pinjaman, terus pajak persediaan, dan asuransi persediaan. Kalau di sini adalah asuransi gedungnya, kalau yang di sini adalah asuransi persediaannya. Karena beli persediaan bisa saja yang nilainya mahal, kan itu diasuransikan, misalnya emas dan sebagainya. Ini ringnya 6 sampai 24%, kalau di rata-rata ini 11%. Terus biaya pencurian, break, scrap, and biaya obsolescence atau keusangan atau kerusakan 2 sampai 5%. Terus ini rata-ratanya 3%. Nah, biaya overall cost semuanya ini. Kalau di rata-rata itu 15 sampai 47,5%. Jadi kalau nanti di perusahaan itu biayanya sudah melebihi 50%, berarti sudah ada pemborosan di biaya persediaan. Nah, ini ancang-ancang. Sehingga teman-teman bagi yang mau skripsi tentang manajemen operasi, spesial case tentang inventory, ini menjadi tolok ukur. Bagaimana menentukan tingkat efisiensi biaya persediaan di perusahaan tertentu. Nah, teman-teman sudah punya indikator-indikator yang digunakan untuk menghitung ini. Nah, tinggal nanti dari tahun ke tahun itu mana yang paling efisien, itu mana yang paling tidak efisien, mengapa kok tidak efisien, mengapa paling efisien itu dianalisis, sehingga nanti bisa diberikan masukan kepada perusahaan untuk dibuat keputusan di masa yang akan datang. Oke. Nah, teman-teman, saya akan melanjutkan metode pengendalian persediaan. Kita akan membahas yang namanya economic order quantity. Saya tutup pertanyaan, apakah masih ada yang ingat tentang economic order quantity? Kalau saya sudah tidak ingat lagi, Pak. Sudah tidak ingat lagi. Dapat di keuangan, dapat di ya keuangan, dapat matematika, dapat keuangan baru kemarin loh ya. Jadi yang fundamental harus teman-teman harus paham formulasinya. Break even point itu harus paham. Economic order quantity harus paham. Oke. Yang lain selain Mas Ayu, masih ada yang ingat? Penentuan jumlah pembelian bahan baku yang paling ekonomis. Penentuan jumlah bahan baku yang paling ekonomis. Oke. Apa kata kuncinya ketika bahan baku itu ekonomis? Ketika biaya simpan dan bahan yang dibeli. Gimana, Mbak? Biaya paling minimal. Suaranya agak keras sedikit, Mbak. Menunjukkan kuantitas bahan baku, menunjukkan kuantitas bahan yang dibeli dengan mengeluarkan biaya yang paling minimal. Oke. Betul. Nah, sekarang indikator itu EOQ-nya benar. Cara ngitungnya benar. Indikator cara ngitungnya benar. Itu gimana? Nanti mungkin ketika dihitung ketemu angka. Pertanyaannya, angka ini benar atau enggak? Sehingga ketika kemarin kita bicara tentang metodologi penelitian, kita mendeteksi ini datanya palsu atau tidak, gitu. EOQ bisa digunakan untuk mendeteksi kalau datanya itu palsu bisa. Oh
oh ini datanya nggak asli teman-teman. Ya tapi ini dari perusahaan, ya pasti sudah dimodifikasi. Karena nanti di situ ada kata kunci, ada angka kunci yang bisa mengunci untuk oh ini angkanya benar, oh, ini angkanya salah. Termasuk dengan metode decision point. Nah, itu juga bisa. Jika menggunakan decision point, itu bisa langsung terdeteksi ini angkanya ketika, angkanya ini ketemu, ketemu semua angka ketemu, tetapi nggak masuk akal. Angka itu nggak masuk akal. Karena standarnya sekian, angkanya sekian. Nah, berarti datanya salah. Apakah salah entry-nya, atau salah metodenya, atau salah data dari awalnya. Karena kalau data itu kan, apalagi menggunakan teknologi, itu hijau, dibanding berbaut yang masuk sampah, pasti yang keluar sampah. Itu berbeda dengan kita bicara orang produksi, yang masuk sampah, yang keluar produk bagus. Contohnya apa? Barang hasil pulungan itu sampah, kategorinya sampah. Tapi ketika barang-barang bekas rongsokan itu masuk mesin yang baik, maka menjadi produk baik. Nah, berbeda kan? Itu beda. Oke. Itu pertanyaan. Nah, nanti kita jawab. Oke, saya akan balik ini teman-teman. Inventory order cycle. Inventory order cycle. Dari grafik ini ada sumbu vertikal yang menunjukkan order quantity atau EOQ-nya, yang di sini menunjukkan time. Jadi reorder point kapan itu pesan lagi, kapan pesan lagi, dan pada jumlah berapa pesan lagi. Nah, di sini lihatnya, ini EOQ, ini lead time, masa tenggang. Masa tenggang itu adalah masa tunggu menunggu barang datang. Jika ketika masa tunggu barang itu datang, maka tetap harus berusaha, tetap bekerja, maka persediaannya muncul sejumlah di sini. Nah, sejumlah di sini. Nah, berapa jumlahnya sesuai yang ada di sini. Ini pesan datang lagi, nah, sampai di sini sudah harus pesan lagi nih. Sampai di titik ini harus pesan lagi, di garis ini sudah pesan lagi. Sampai di garis ini pesan lagi, supaya pada saat ini datang, ini habis, pas ini datang, ini pesan lagi, pas ini habis, pas ini datang. Ini disebut dengan lead time. Maka di sini reorder, di garis ini adalah reorder step. Jadi barang yang diterima. Ini adalah saat pemesanan. Nah, saat pemesanan ini barang diterima, pemesanan barang diterima, ini lead time itu masa tunggu. Jadi pada saat masa tunggu, misalnya begini, ketika pesan dari Jogja dari sekarang ini dari Jakarta ke Jogja ngirimnya 2 minggu, maka 2 minggu dari sekarang harus sudah pesan. Nah, sehingga 2 minggu yang akan datang, nah, ini barang ini sampai, 2 minggu yang akan datang ini sampai. Nah, ini inventory order cycle-nya. Cycle-nya seperti itu. Ini supaya aman. Nah, yang kedua, bagaimana inventory cost itu menghitung economic order quantity modelnya, kurvanya. Jadi kata kuncinya begini, pertanyaan saya tadi. Bagaimana menghitung economic order quantity itu benar gitu. Itu ketika carrying cost dan ordering cost itu sama besarnya. Itu dilihat dari, jadi ini total cost. Total cost minimal itu di sini. Total cost pada saat economic order quantity itu di sini titiknya. Nah ini, titik di sini itu penjumlahan antara biaya simpan dan biaya pesan. Jumlahnya. Jadi sekian ini sama pesan, ya biaya simpan. Nah, kalau ini jumlah sama, maka jumlahnya harus sama, maka di sini ada titik potong. Maka EOQ yang benar adalah ketika biaya simpan itu sama dengan biaya pesan. Jadi ketika teman-teman menghitung, masukkan ke dalam formula, nah, ketika dijejerkan biaya simpannya kok 100, biaya pesannya 200, ketemu 300, tidak benar. Mestinya biaya simpannya 200, biaya pesannya 200, sehingga total cost-nya menjadi 400. Kalau ada perbedaan yang tidak material, ya boleh, misalnya hanya berbeda Rp10, Rp3 karena pesan, tidak masalah. Tapi kalau perbedaannya jutaan, ya jadi masalah. Atau ratusan ribu, jadi masalah. Itu kurvanya, model kurvanya. Nah, sekarang asumsi ketika teman-teman menggunakan economic order quantity itu. Yang pertama asumsinya adalah ketika permintaan itu diketahui dengan pasti. Demand I know with certainty. Jadi dipasti dengan pasti. Yang kedua, permintaan relatif konstan pada suatu saat tertentu. Misalnya dalam 1 tahun. Itu tidak naik turun. Sehingga ketika tidak naik turun itu bisa dihitung. Karena economic order quantity itu dihitungnya dalam 1 periode.
Tidak ada pembelian ulang gitu, atau sebelum waktunya. Terus ada lead time yang sama atau lead time for the receipt for order is constant. Jadi waktu lead time-nya seperti di sini tadi. Kalau ini 2 minggu ya 2 minggu, kalau ini 2 minggu 2 minggu. Jangan ini 2 minggu, ini 1 minggu, ini 3 minggu, tidak boleh. Maka lead time-nya harus sama. Nah, the order quantity diterima, jadi the order quantity itu diterima semuanya dalam satu kali yang itu order quantity-nya. Itu asumsi-asumsi ya, sehingga Pak, ini model yang digunakan. Model yang digunakan. Biaya yang dikeluarkan adalah total annual cost, jadi total biasa. Biaya D itu ada demand, dikalikan cost per unit, ditambah dengan demand, dibagi dengan kuantitas, nah, quantity dikalikan dengan S itu adalah biaya pesanan, ditambah dengan Q itu apa namanya economic order quantity-nya, cost-nya, terus dibagi dengan 2 itu untuk menentukan rata-rata, dikalikan dengan jumlah persediaan. Atau menggunakan rumus yang ini total cost, ini total biaya simpan. Sekarang bagaimana menghitung EOQ-nya? Nah, ini rumus EOQ-nya. Economic order quantity 2 kali BS per H. Teman-teman menggunakan indikator yang berbeda boleh, asalkan tahu rumusnya. 2 itu ketetapan, B-nya adalah permintaan, S-nya adalah biaya pesan, H-nya adalah biaya simpanan. Itu. Ini ekonomi adalah. Nah, sekarang contohnya, misalnya di sini ada contoh permintaan ini 1000 unit, nah, per day constant average 1000 unit ini akan digunakan untuk memenuhi permintaan selama 365 hari atau 1 tahun. Biaya pemesanan adalah 10, kalau kita menggunakan dolar, $10. Biaya cost per unit, penimpaannya adalah 2,5 dolar, lead time-nya adalah 7 hari, cost per unitnya 15. Pertanyaannya adalah hitung reorder economic order quantity dan reorder point-nya. Sekarang hitungnya, ini kita tinggal masukkan tadi. 2 ini angka ketetapan, sehingga 2 kita masukkan. 1000 adalah permintaan, 10 aset adalah biaya dan dibagi dengan biaya simpan. Ketemunya adalah 89,443 unit atau dibulatkan ke atas menjadi 90 unit. Why do we round up? Mengapa dibulatkan ke atas? Nah, Anda bulatkan ke bawah juga boleh, tetapi harus buat argumentasi. Why do we round up? Terus kita menghitung rata-rata untuk menentukan kebutuhan selama lead time tadi. Rata-ratanya adalah 1000 dibagi dengan 365 hari, dalam 1 tahun ketemunya 2,74 unit per hari. Maka reorder point-nya adalah 2 kali 74 unit per hari dikalikan 7 hari. Kalau di dalam contoh tadi ini, maka ketemunya adalah 19,8 atau dibulatkan ke atas menjadi 20 unit. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita menjawab pertanyaan di sini, berapa economic order quantity-nya? Maka economic order quantity-nya adalah 90 unit. Yang kedua, kapan reorder point-nya? Reorder point-nya pada saat perusahaan mencapai persediaan di tingkat 20 unit, maka perusahaan harus pesan lagi sejumlah 90 unit. Ini. Sehingga kalau digambarkan, ini gambarnya teman-teman, inventory cost, itu inventory cost cycle yang grafik yang awal tadi. Ini economic order quantity-nya adalah 90 unit. Pada saat tinggal 20 unit ini, pasti ini kurang 1 minggu, maka kurang 1 minggu ini sudah harus pesan. Pesannya berapa? Pesannya 90 unit lagi. Nah, ini dikerjakan kurang 1 minggu lagi, pasti di gudang ini kalau proses penggunaannya, standar penggunaannya pas, maka tinggal 20 di gudang. Maka sudah harus pesan lagi. Maka di sini akan muncul 90 unit lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, yang berikutnya adalah ini. Nah, sekarang ini PR lagi. Jadi ada 2 PR di pagi hari ini. Oke, diketahui kebutuhan 36.000 unit untuk 300 hari kerja. Kalau yang tadi itu 365 hari kerja,
Ini 300 hari kerja, karena ini ada hari liburnya. Gitu. Dibutuhkan 12 hari kerja untuk pengiriman. Dia simpannya 100, dia pesannya 500. Pertanyaannya adalah tentukan saat pemesanan kembali. Yang kedua adalah tentukan economic order quantity-nya. Yang ketiga, hitung biaya persediaannya. Dan yang terakhir, buatlah grafik pemesanannya. Itu yang metode EOGE. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang perlu didiskusikan dari pertemuan hari ini. Silakan. Monggo silakan teman-teman. Oke, kalau tidak ada satu lagi metode. Nah, ini metode ABC. Klasifikasi itu berdasarkan kepada kepentingan alokasi kontrol setiap persediaan. Ada yang klasifikasi sangat penting, terus medium, terus tidak penting. Biasanya klasifikasinya itu ada yang kategori A itu sedikit, tapi ini nilainya tinggi kan itu. Yang dua itu tengah-tengah, dan yang ini banyak tetapi klasifikasinya nilainya rendah. Contohnya ini di perusahaan toko emas. Ya, toko emas itu punya persediaan itu lebih sedikit, tapi nilainya banyak. Nah, persediaan yang lain itu banyak, tapi nilainya sedikit. Ini contoh saja. Ini yang menggunakan metode ABC. Masih banyak metode lagi, nanti teman-teman bisa belajar tentang metode just in time. Selain teman-teman harus mengerjakan pelatihan soal ini untuk PR, dan yang kedua adalah terkait dengan materi yang manajemen project. Oke, monggo kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Jika tidak ada, pertemuan ini akan saya akhiri sampai di sini. Silahkan kalau masih ada yang ingin didiskusikan. Gimana? Mbak Sabil, Mbak Yuyun, Mas Enrico, Mas Agus, apakah masih semuanya di tempat ya? Mbak Ani, Mbak Fania, Mbak Arimbi, Mas Rofik, Mbak Indi, Mas Raya, Mas Ibnu, Mas Giza, Mbak Maya, Mbak Firdaini. Ini lahirnya hari Jumat kayaknya. Atau masih di tempat semua kah? Masih, Pak. Masih, Pak. Ada yang perlu di-sharingkan, didiskusikan, ditanyakan, disanggah, monggo silahkan sebelum pertemuan hari ini kita akhiri. Cukup ya, tidak ada ya? Iya, Pak. Sementara tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini sampai di sini. Kita sambung lagi insya Allah di minggu yang akan datang dengan tema yang berbeda, yang itu. Terima kasih teman-teman, mungkin bisa dibuka dulu ya camp-nya sebelum kita akhiri, kan itu untuk karena ini kan juga saya
upload di YouTube juga. Nanti kalau saya ngomong sendiri nanti ya kayak orang gila, ini nggak ada yang dengerin gitu ya. Mungkin barang 2 menitan lah bisa di on kan sebentar supaya saya ini tidak seperti ngomong dengan yang nggak kelihatan ya sebetulnya. Ya sama-sama kelihatan gitu kan lebih enak. Monggo, mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal. Silahkan dibuka terlebih dahulu untuk kita mengakhiri pertemuan. Ya, sudah ada 4 kamera yang muncul dan itu akan diikuti oleh kamera-kamera yang lain. Monggo silahkan. Mas Yuyun, Pak Yuyun, Mbak Yuyun, Mas Enrico, Mas Rafiq, Rajab, Dani, Mbak Pri Daini, itu Mbak Maya, Mbak Dita, Mbak Arimbi, Mbak Fania, Mas Raya Kolong, Mbak Ani Anggreni, silahkan buka kamera kita. Makin lama bukanya ya semakin lama kita bertemu. Karena kita belum pernah ketemu di kelas yang offline ya, yang di semester teman-teman ini. Jadi ya, kalau ketemu di jalan ya pasti saya pangeling lah. Karena ini semuanya ganteng yang laki-laki, yang perempuan ya cantik-cantik. Ayo, masih ada lagi. Siapa yang belum buka ini? Oke, ada yang izin karena nggak enak badan, nggak apa-apa. Enrico ini tambah ganteng ini. Iya, Pak. Ini di Jogja lantai 2 atau di Jogja lantai dasar ya? Lagi di Jogja bawah, Pak, ini, Pak. Jogja bawah ya. Jadi di Gunung Kidul itu terkenal Jogja lantai 2. Banyak ceritanya. Jogja lantai 2 ada Kahyangan, Suroh Loyo, tempatnya Semarang. Ada Bukit, ada Hollywood, macam-macam. Jadi berbanggalah jadi orang karena julukannya banyak sekali. Oke, ke Desa Petir aja, Pak, Desa Budaya. Oh, Desa Budaya. Insya Allah kapan-kapan Mas ke Petir. Iya, Pak. Itu sekdesnya atau apanya kayaknya alumni ya kalau salah ya. Oh iya, ada alumni ekonomi juga, Pak, di tempat saya, Pak Windarto. Iya, salam ya kalau ketemu ya. Itu kalau Iya, enggak Pak. angkatan saya itu kalau enggak. Oke, teman-teman terima kasih atas segala perhatiannya dengan sudah membuka kameranya. Berarti teman-teman sudah berani menampakkan wajahnya kan itu. Ya, bukan penampakan lagi, ini benar-benar nampak kan itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Karena tanpa perhatian teman-teman saya di sini tidak ada apa-apanya karena kayak orang gila kak ngomong sendiri kan itu. Nah saat ini saya nggak gila karena banyak yang nemenin kan itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dari pagi tadi hingga saat ini memberikan kemanfaatan ya terutama untuk saya ya. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri kan itu menjadi tidak lupa lagi karena saya membaca lagi, saya mendengar lagi, minimal mendengarkan suara saya sendiri kalau lain tidak mendengarkan itu. Kemudian berikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Namun mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya pada teman-teman pada kesempatan kali ini. Mungkin saya sebut nama itu bukan berarti kadang-kadang saya untuk gojekan gitu supaya kelas ini tidak tertekan gitu loh. Karena kan saya bukan sesuatu yang menegangkan kan itu supaya kelas ini enjoy, supaya kelas ini terbuka komunikasi yang dua arah antara saya dan teman-teman. Sekali lagi terima kasih dan sekali lagi mohon maaf yang sebesarnya atas hal yang kurang berkenan tadi. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda dan mudah-mudahan kita ketemu dalam kondisi yang tetap sehat walafiat. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat
pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.